semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai health communication di Australia. Kita akan mempelajari bagaimana komunikasi kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Australia, termasuk pengalaman pribadi saya sendiri mengenai layanan kesehatan di Australia. Kita mulai dari apa itu health communication. Health communication adalah cara untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan agar masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih baik. Fokus utama dari komunikasi ini adalah memberikan informasi yang jelas, tepat, dan bermanfaat. Tujuan dari komunikasi kesehatan ini adalah, yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan. Dan yang kedua, mendorong tindakan positif yang mendukung kesehatan masyarakat. Mengapa sih health communication penting di Australia? Australia memiliki sistem kesehatan yang sangat maju, namun tetap ada tantangan dalam hal akses informasi dan kesadaran kesehatan. Dengan populasi yang sangat beragam, termasuk mereka yang mendapat hambatan bahasa, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan semua orang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Prinsip utama health communication. Ada beberapa prinsip utama dalam komunikasi kesehatan di Australia, yaitu yang pertama, aksesibilitas. Informasi harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan bahasa. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam merancang pesan kesehatan yang relevan. Dan yang ketiga, keakuratan dan kejelasan. Informasi harus jelas, akurat, dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Teknologi sangat penting dalam menyebarkan informasi seperti melalui media sosial, aplikasi, dan situs web. Contoh kampanye kesehatan di Australia. Di Australia, beberapa kampanye sudah sangat sukses, seperti yang pertama yaitu kampanye Slip Slop Slap. Dimulai pada tahun 1981, kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan dari sinar matahari. Kampanye ini terbukti berhasil mengurangi kasus kanker kulit yang berada di Australia. Dan yang kedua, yaitu kampanye Quit atau berhenti merokok. Kampanye ini menggunakan berbagai media untuk memberikan edukasi mengenai berbahaya merokok dan memberikan dukungan bagi mereka yang ingin berhenti. Kampanye ini sangat sukses dan membantu banyak orang di Australia untuk berhenti merokok. Berikut ini contoh layanan untuk health communication. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya tentang bagaimana layanan kesehatan di Australia memberikan dukungan luar biasa selama masa kehamilan saya, melalui komunikasi kesehatan yang sangat efektif dan sensitif terhadap kebutuhan saya. Yang pertama yaitu pendekatan sensitif terhadap budaya dan bahasa. Dalam komunikasi kesehatan, sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari hambatan bahasa dan juga budaya, dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan. Pada layanan kesehatan di Australia ini, mereka memberikan layanan penerjemah bahasa yang memungkinkan saya untuk berbicara tentang kondisi kesehatan saya tanpa adanya kesulitan bahasa. Ini adalah contoh komunikasi kesehatan yang inklusif, di mana mereka memastikan bahwa pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan jelas dan saya bisa berbicara dengan lancar tentang perasaan dan kebutuhan saya. Yang kedua yaitu layanan kesehatan mental health untuk ibu hamil. Komunikasi kesehatan yang baik juga mencakup perhatian terhadap aspek emosional dan psikologis. Ketika saya mengalami depresi selama kehamilan, layanan di Australia ini sangat peduli dan merujuk saya ke dokter psikologis. Layanan ini memberikan dukungan mental yang sangat penting bagi saya, memastikan bahwa saya tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga mendapat dukungan psikologis. Komunikasi yang terbuka dan empatik dari pihak mereka membuat saya merasa dihargai dan diperhatikan. Dan yang ketiga yaitu kelas prenatal dan pendidikan kesehatan. Komunikasi kesehatan tidak hanya tentang memberikan informasi medis, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Layanan kesehatan di Australia ini, mereka menawarkan kelas prenatal yang mengajarkan cara merawat bayi dan menjaga kesehatan diri sebagai seorang ibu baru. Dengan memberikan informasi melalui berbagai saluran, baik secara online maupun offline, mereka memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh semua orang termasuk bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk atau keterbatasan mobilitas. Ini adalah contoh bagaimana komunikasi kesehatan membantu mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Layanan selanjutnya yaitu kunjungan rumah pasca melahirkan. Setelah saya melahirkan, layanan kesehatan di Australia ini mengirimkan petugas untuk melakukan kunjungan rumah pada hari ketiga. Ini bukan hanya tentang memeriksa kondisi fisik saya atau bayi, tetapi juga tentang memastikan kesehatan mental saya sebagai seorang ibu baru.
Kunjungan ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang terhubung langsung dengan pasien bisa memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam periode kritis pasca melahirkan. Komunikasi yang dilakukan dengan cara ini menciptakan rasa kepercayaan dan kenyamanan bagi pasien. Layanan selanjutnya yaitu layanan maternal and child health. Dalam komunikasi kesehatan, penting bagi layanan untuk berfokus pada kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Melalui layanan ini, mereka memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu baru tentang cara merawat bayi dan menjaga kesehatan mental. Mereka juga memberikan saya informasi yang jelas tentang kontak darurat dan sumber daya lain yang dapat saya akses jika saya merasa cemas atau membutuhkan dukungan lebih lanjut. Ini adalah beberapa contoh bagaimana komunikasi kesehatan dapat mempermudah akses ke layanan yang tepat dan memberikan rasa aman bagi pasien. Yang selanjutnya yaitu informasi atau website yang dapat dihubungi. Bagian dari komunikasi kesehatan yang efektif adalah memastikan bahwa pasien tahu kemana harus mencari bantuan saat dibutuhkan. Layanan kesehatan di Australia ini memberikan saya informasi tentang website dan nomor kontak yang bisa saya hubungi kapan saja jika saya merasa cemas atau menghadapi tantangan kesehatan mental. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, mereka memastikan saya tidak merasa sendirian dan bisa mendapatkan bantuan jika diperlukan. Berikut ini beberapa website atau layanan yang sangat membantu saya. Yang pertama yaitu Maternal and Child Health Service. Layanan ini memberikan dukungan untuk ibu hamil dan keluarga baru, menawarkan berbagai layanan kesehatan serta pendidikan untuk mendukung perjalanan kehamilan dan masa setelah melahirkan. Dan yang selanjutnya yaitu website PANDA, Prenatal Anxiety and Depression Australia. Organisasi ini memberikan dukungan bagi ibu hamil dan ibu yang baru menghadapi kecemasan atau depresi yang sangat membantu saya selama masa-masa sulit. Media yang digunakan dalam health communication. Untuk menyebarkan pesan kesehatan, di Australia memanfaatkan berbagai media. Yang pertama, yaitu media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, yaitu aplikasi mobile. Aplikasi seperti Health Direct memberi akses mudah ke informasi medis. Yang ketiga, yaitu media tradisional, seperti televisi, radio, surat kabar, tetap memberi saluran penting untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Tantangan dalam health communication. Namun, meskipun sudah banyak kemajuan, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam komunikasi kesehatan di Australia. Yang pertama yaitu keterbatasan akses, terutama di daerah terpencil di mana akses informasi kesehatan masih terbatas. Yang kedua yaitu keragaman budaya. Australia adalah negara multicultural, sehingga pesan kesehatan perlu disesuaikan dengan berbagai kelompok etnis. Yang ketiga yaitu misinformasi. Di era digital ini, penyebaran informasi yang salah tentang kesehatan adalah tantangan yang besar. Pengalaman pribadi saya dengan layanan kesehatan di Australia ini benar-benar menunjukkan betapa pentingnya komunikasi kesehatan yang efektif. Layanan dari Eastern Health yang peduli dengan kebutuhan saya, baik dalam bahasa, dukungan mental, maupun informasi kesehatan, sangat membantu saya melalui masa-masa yang sulit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.